5 kali BTS berkolaborasi dengan idola musik mereka. Ada banyak proyek kolaborasi berkesan yang telah dikerjakan BTS selama hampir 1 dekade karir mereka. Dan melihat ke belakang, sungguh luar biasa melihat berapa banyak dari mereka yang memiliki kepribadian yang selalu mereka pandang sebagai musisi. Inilah 5 kolaborasi BTS paling ikonik yang membuat mereka menjadi fanboy paling sukses yang pernah ada. Yang pertama, Tiger JK. Pemimpin grup RM selalu menekankan cinta dan penghargaannya untuk musik Tiger JK. Dia berkolaborasi dengan legenda itu sendiri 2 kali. Proyek pertama adalah fitur pada lagu 2015, Buku-Buku, dengan grup rap Tiger JK MFBTY. Kali kedua RM bekerja dengan idolanya pada lagu Timeless dari album Tiger X Rebirth of Tiger JK yang keluar tahun 2018. Dia tampil di track dan sangat dihargai oleh Tiger JK karena dia mengharapkan RM untuk membicarakan tentang kesuksesannya di First, tetapi dia malah berbicara tentang warisan idolanya. Ketika menulis, Tiger JK meminta Namjoon untuk membual tentang dirinya sendiri, tapi Juni menulis penghormatan pada ayahnya. Saat dia memanggil Tiger JK dalam syairnya, di sini dia menceritakan kisah betapa tersentuhnya perasaannya ketika Jun pertama kali mengiriminya gambar syairnya. 2. Sotaeji. Pada tahun 2017, BTS membuat ulang lagu Sotaeji and the Boys Comeback Home dengan proyek remake ulang tahun ke-25 Sotaeji. Belakangan tahun itu, mereka diundang untuk tampil bersama bapak K-pop modern itu sendiri. Mereka bergabung dengan Sotaeji di atas panggung selama konser ulang tahunnya ke-25 di Stadion Olimpiade Jamsil. Di sanalah Sotaeji menyampaikan obor retorika kepada BTS dan mengakui mereka sebagai penerusnya dengan mengatakan, "Ini adalah generasimu sekarang." 3. Epic High. Meskipun semua anggota BTS tampaknya mengagumi musik Epic High, rapper Suga mungkin adalah penggemar terbesar dari ketiganya dalam grup. Itu adalah momen penuh lingkaran ketika dia menghasilkan lagu dari lagu Epic High 2019 Eternal Sunshine di album Sleepless In. 4. Charlie Puth. Magna BTS, Jungkook telah mencatat nama Charlie Puth sebagai salah satu idola musiknya berkali-kali. Keduanya berkolaborasi untuk pertama kalinya selama 2018 Melon Music Award, di mana mereka membawakan lagu Charlie, We Don't Talk Anymore bersama. Baru-baru ini keduanya bersatu kembali untuk Left and Right, sebuah album pop upbeat yang telah diterima dengan baik di seluruh dunia. 5. Coldplay. Jin BTS sangat terbuka tentang apresiasinya terhadap band Coldplay selama bertahun-tahun. Tahun lalu, kedua grup berkolaborasi dalam sebuah lagu berjudul My Universe yang hampir memecahkan internet. Chris Martin pergi ke Korea Selatan untuk bertemu langsung dengan BTS dan melakukan rekaman vokal bersama mereka. Dia akhirnya menghadiahkan gitarnya kepada Jin sebelum meninggalkan negara itu. Pada 2017, BTS ditanya, apakah ada artis yang ingin kamu ajak kolaborasi atau kamu kagumi? Jin menjawab, aku sangat menyukai Coldplay, mereka sangat luar biasa. Karena ini bukan kolaborasi, tapi aku selalu mendukung mereka dari jauh. Lalu tahun 2021, Chris Martin mengatakan bahwa Jin menyarankan ide untuk kolaborasi. Baru-baru ini, BTS juga mengumumkan kolaborasi dengan Snoop Dogg dan Benny Blanco yang membuat fandom mereka bersemangat untuk hari perilisannya. Dengan bab 2 grup dalam ayunan penuh, orang hanya dapat bertanya-tanya berapa banyak lagi dari proyek ikonik ini yang sedang berjalan. Yang kedua, ayah Jimin dan Jungkook adalah faktor penentu dalam penunjukan BTS sebagai Duta Busan World Expo 2030. Dalam laporan eksklusif dari Jonggang Ilbo, diketahui bahwa ayah Jimin dan Jungkook adalah pemain kunci dalam membuat BTS menjadi duta untuk Busan World Expo 2030. Sejak Park Hyung-jun terpilih sebagai wali kota Busan tahun 2021, ia berusaha membujuk BTS untuk menjadi duta besar. Karena kampung halaman Jimin dan Jungkook adalah Busan, wajar kalau pemerintah setempat menargetkan BTS. Wali kota Park Hyung-jun, wakil wali kota ekonomi Lee Sung-kwon, dan wakil wali kota kantor urusan ekonomi Park Sung-hoon adalah politisi terkemuka dengan gerakan untuk mendapatkan BTS, meskipun aktor Lee Jong-jae saat ini adalah Humas Busan Duta Besar. Seorang pejabat dari pemerintah kota Busan menyatakan bahwa keberhasilan Busan World Expo adalah prioritas nomor 1 mereka dan mendapatkan BTS di dalamnya akan menjadi nilai tambahan yang besar. Kami telah beberapa kali menekankan bahwa Busan World Expo adalah proyek nomor 1 bangsa. HYBE juga meminta pendapat masing-masing anggota BTS dan mereka setuju, kata pejabat kota Busan. Salah satu pejabat partai menyatakan pentingnya melibatkan orang tua kedua anggota.
Aku mengerti bahwa kami menerima banyak bantuan dari orang tua dari dua anggota, kata pejabat partai yang berkuasa. Satu cerita yang secara eksklusif dilaporkan adalah bahwa Park Sung-hoon mengunjungi ayah Jimin dan berdiskusi sambil minum anggur bersama. Ayah Jimin saat ini menjalankan sebuah kafe di Daeyeondong, Busan. Park Sung-hoon menyebutkan bahwa dia berasal dari daerah yang sama dengan Busan dan meminta partisipasi BTS. Park Sung-hoon mengatakan, "Tidak ada bintang dengan pengakuan global lebih dari BTS. Aku memintanya untuk melakukannya untuk negara." Ayah Jimin akhirnya memberitahu Ayah Jungkook tentang pertemuan itu dan Ayah Jungkook juga menyatakan bahwa dia akan mencoba membujuk Jungkook untuk menerima tawaran itu. Setelah berita itu resmi turun, Ayah Jimin menelepon Park Sung-hoon dan berbagi kebahagiaannya. Ayah Jimin mengatakan, "Sebagai orang Busan, aku sangat senang. Jimin juga sangat menyukainya." Yang ketiga, Jaehoon menyaksikan fans bereaksi terhadap More. Inilah yang dia pikirkan. Jae baru-baru ini duduk bersama W Korea untuk berbicara tentang perjalanan panjang pembuatan album solonya Jack in the Box. Dalam wawancara itu, Jae membuka tentang segala hal mulai dari kualitas terbaiknya hingga perjuangan yang dia atasi untuk membuat albumnya. Jaehoon bahkan membahas krisis yang dideritanya karena tanggapan awal dari produser album. Tapi karena semangat dan tekad Jaehoon, ia terus bekerja keras untuk membuat Jack in the Box mencerminkan siapa dirinya sebagai seorang seniman. Tapi, tahukah kamu apa yang lucu? Aku menjadi lebih kreatif melakukan awal yang baru. Aku menghapus semuanya, dan itu hanya menjernihkan pikiranku. Aku tidak menghindari tantangan dan keterpurukan. Aku adalah tipe orang yang menghadapi dan mengatasinya. Seperti, ayo kita lakukan. Jack in the Box benar-benar berjalan melalui perjalanan, kata Jaehoon. Untuk lagu prarilisnya, More, Jaehoon mengakui bahwa meskipun dia dipengaruhi oleh hip-hop jadul, dia tidak berpikir genre dapat menentukan lagu, dan dia bangga menghasilkan apa yang dia hasilkan, merasa adalah suara yang tepat untuk track. Tapi, terutama karena dia awalnya menerima umpan balik yang sulit, Jaehoon merasa penasaran dengan reaksi ARMY terhadap single prarilisnya, More. Bahkan Jaehoon mengaku aktif mencari reaksi penggemar yang untungnya sesuai dengan ekspektasinya. Jaehoon mengatakan, "Aku mencari ulasan penggemar dan video reaksi, dan kebanyakan dari mereka mendekati harapanku," kata Jaehoon. Jaehoon tampak senang karena dia bisa mengejutkan ARMY dengan konsep dan suaranya yang tak terduga, menikmati melihat reaksi mereka. "Wajah-wajah terkejut itu, Jaehoon, serius," kata Jaehoon. Tetapi bahkan kalau ARMY tidak menerima musik Jaehoon, idola itu percaya bahwa dia ingin memahami umpan baliknya sehingga dia dapat meningkatkannya untuk masa depan, membuktikan keberanian dalam kesediaannya untuk belajar dari setiap kesalahan yang bisa dia lakukan. Jaehoon mengatakan, "Oh, itu beban yang harus aku ambil. Aku akan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu sombong? Apakah aku baru saja melakukan apa yang aku suka? Dan pelajari pelajaranku." Kesediaan Jaehoon untuk menghadapi tantangan baru dan terus bekerja untuk meningkatkan keterampilannya membuktikan bahwa ia akan terus menjadi artis yang lebih berbakat dengan usaha yang lebih menarik untuk para penggemar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.